Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambaikan tangan. Ya. Semangat. Ya. Selamat pagi anak-anakku semua. Untuk hari ini kalian ketemu lagi dengan Bu Yayu, masih dengan pelajaran PPKN ya. Kalau sesuai jadwal seharusnya kemarin ketemu dengan Bu Yayu untuk jam kedua, tetapi karena untuk mapel matematika itu ada sesuatu yang harus dilaksanakan hari ini sehingga kita bertukar jam ya, tapi tidak masalah, itu tidak mengurangi apapun. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran ya, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi hidup ya, masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran virtual Zoom ya. Kemudian marilah kita doakan teman-teman kita yang hari ini tidak bisa bergabung. Kalau yang sakit, kalau yang mereka tidak bisa bergabung karena sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Dan kalau tidak bergabung karena malas, ya, semoga Allah segera memberikan hidayah, membuka hati nuraninya. Kemudian kalau tidak bisa bergabung karena memang tidak punya kuota, ya, semoga saja Allah melimpahkan rizkinya kepada keluarganya sehingga bisa membeli kuota dan ikut bergabung untuk pembelajaran virtual. Ingat, dari pemerintah juga kelihatannya sudah masuk ya untuk bantuan kuota. Kalau yang belum masuk, silahkan dicek, kemudian dilaporkan ke wali kelasnya untuk ditanyakan kenapa kuota saya belum masuk. Karena sebagian besar bahkan mungkin semuanya sudah masuk. Marilah untuk sejenak kita menundukkan kepala, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Iya, menjadikan video. Selesai? Ya. Anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk hari ini ada beberapa hal yang perlu saya informasikan. Yang pertama masih berkenaan dengan mapel PPKN. Saya masih menunggu bagi kalian yang belum mengerjakan penilaian harian maupun belum mengerjakan penilaian tengah semester. Karena di sini sudah ada 8A, B, C, D, E, F, G, H meskipun belum lengkap ya. Nanti akan Bu Yayu bacakan lagi untuk yang belum mengikuti PH maupun PTS. Nah, minta tolong nanti kepada teman yang kebetulan kenal ya dengan anak ini untuk membantu Bu Yayu mengingatkan. Karena saya sudah men-share ke grup, tapi tetap juga penambahannya belum begitu bagus, terutama untuk penilaian harian. Untuk penilaian harian kelas 8A ya, itu kurang satu anak, yaitu Bahaudi Yusuf. 8A, tolong nanti diingatkan untuk Bahaudi Yusuf ya. Silakan nanti linknya, karena linknya masih sama dan masih bisa dibuka. Silakan untuk dibuka dan diisi lalu dikirim. Ini data terakhir kemarin, Bu Yayu sudah ngecek lagi. Kemudian untuk PTS-nya 8A, terima kasih semuanya sudah mengerjakan. Ya. Kemudian untuk 8B. 8B untuk penilaian harian masih banyak anak yang belum ini. Ahmad Hidayat belum, kemudian Aska Bani Kirania, kemudian Enggal Prasetya, kemudian Gading Wibisana, Jimmy Mailan, kemudian Mahir Faras Utoyo, Valencia Herta, Velia Putri, dan Wida Jalu Pambudi. Itu yang belum mengerjakan penilaian harian. Untuk PTS, alhamdulillah semuanya sudah mengerjakan untuk 8B. Kemudian untuk 8C yang belum mengerjakan penilaian harian.
Ahmad Nurifki, kemudian Aufa Dwi Palupi, kemudian Janistri Kafah, Muhammad Naufal Faturozak, kemudian Natalia Nasution. Ya, itu yang belum mengerjakan penilaian harian. Untuk PTS, alhamdulillah semuanya sudah. Kemudian untuk 8D. Untuk 8D yang belum mengerjakan penilaian harian, Alfian Sawidya, kemudian Coya Abimanyu, kemudian Kavi Nurzaman, kemudian Rasya Abrargani, kemudian Veronica Effendi. Itu 8D untuk PH-nya. Kemudian untuk PTS-nya yang belum tinggal satu anak, yaitu Fernando Bagaskara. Ya, halo Fernando, ini mohon untuk segera mengerjakan PTS-nya. Kemudian untuk 8E, yang belum penilaian harian, Aida Fatina, Alvina, Brian Setyo, Dewa Fitra, kemudian Dwianto Amana, El Azhar Arda, Fahril Chandra, kemudian Talita Aristina Sahda. Itu yang belum penilaian harian. Kemudian untuk PTS, alhamdulillah 8E semuanya sudah. Kemudian untuk 8F yang belum mengikuti penilaian harian, Abdi Galih Utomo, Aufa Vendra, Jonathan C, kemudian Juan Rivas Requelme, kemudian Marcelina, Muhammad Danuar, kemudian Syera Sayidati, kemudian Feriska Maulana, dan Zahwa Gandes Prasetya. Itu yang belum penilaian harian. Untuk PTS semuanya sudah. Kemudian 8G yang belum penilaian harian, Alifa Disa Fatih, kemudian Anggara Siva, kemudian Aurel Azalea, Dina Mila, kemudian Hadinda Anggun, Hafid Faizal, kemudian Muhammad Faril, Nesi Silviana Ananta, kemudian Silviana Maulida, dan Zakia Abdul Rosid. Ya, itu yang belum penilaian harian. Kemudian untuk penilaian tengah semester, kecuali untuk Ananda Aurel Azalea, berarti sudah semua. Katanya untuk Aurel ini pindah, jadi kalau memang itu benar berarti semua sudah mengerjakan PTS untuk 8G. Kemudian untuk 8H, yang belum penilaian harian, Aditya Aziz, Anabella Zalfa, Fatin Rahma, Fauzan Sendi, kemudian Kumarais, kemudian Moreno Pratama, Nadia Cindy, kemudian Nafis Pandu, kemudian Zibran Satria. Itu yang belum penilaian harian. Tetapi untuk penilaian tengah semester semuanya sudah. Ya, jadi itu tolong kalau yang kebetulan kenal dekat begitu ya, karena Bu Yayu sudah nagih lewat grup dan sebagainya, tetap saja belum, anak-anak ini belum masuk, tolong segera diberitahukan. Karena nanti itu juga akan masuk ke nilai rapot. Ya, belum lagi untuk tugas terstrukturnya, saya tidak akan bacakan. Untuk tugas terstrukturnya juga banyak yang belum masuk. Tugas terstruktur maupun tugas mandiri. Itu. Kemudian berikutnya, ya, ini juga ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya minta tolong sekali ini karena di Banjarnegara itu sudah ada beberapa sekolah yang sudah mengikuti tatap muka, ya tatap muka terbatas. Nah, untuk SMP 2 atau Espero kita tercinta itu kelihatannya
direncanakan itu dimulai untuk Senin depan, ya. Karena itu saya minta tolong kepada semuanya saja, terutama kepada kelas 8E, terutama sekali, karena kebetulan Bu Yayu wali kelasnya, ya, agar kalian mempersiapkan diri, ya, menjaga kesehatan dan sebagainya. Kemudian ketika nanti kalian masuk untuk tatap muka, juga protokoler kesehatannya harus benar-benar kalian perhatikan. Kalau yang kebetulan belum mengisi formulir untuk surat izin atau persetujuan dari orang tua, itu segera diisi dan dikirim, ya, itu untuk memperlancar semuanya. Kemudian jangan lupa juga, silakan di rumah, karena kalau Zoom jelas bajunya sudah dicoba ya, tapi kan kadang-kadang baru atasannya sama kudungnya saja, karena yang kelihatan di layar, tapi bawahannya belum. Dicoba dulu, ya, siapa tahu sudah kekecilan, sehingga kalian masih punya waktu untuk dibesarkan atau memperkecil badan, ya, supaya nanti benar-benar ketika tatap muka semuanya sudah siap. Rambut, ya, terutama laki-laki, kalau perempuan karena ditutup jilbab tidak kelihatan, tetapi untuk yang laki-laki rambutnya diperhatikan, silakan dirapikan sesuai dengan aturan. Aturannya harus bagaimana, ya itu. Sehingga nanti ketika kalian tatap muka sudah benar-benar siap, ya, siap untuk melaksanakan tatap muka. Itu beberapa hal informasi yang Bu Yayu sampaikan. Kemudian kita akan mulai ke materi, tetapi masih kita ulang untuk pembelajaran minggu yang lalu. Ya. Minggu yang lalu kita sudah bicara tentang ciri-ciri, ya, tentang macam-macam, kemudian ciri-ciri peraturan perundangan dan juga arti penting peraturan perundangan bagi bangsa Indonesia. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan sedikit, mengulang kembali materi yang lalu. Tolong kalian bisa, siapa yang bisa menyebutkan bagaimanakah tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Silakan, tunjuk jari, siapa yang bisa. Bagaimanakah tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Ini materi kita minggu yang lalu. Silakan, siapa yang bisa menyebutkan, tunjuk jari. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi apa saja? Oh ya, siapa? Mailani, kelas 8B. Mailani 8B. Ya, silakan. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawarahan Rakyat (TAP MPR). 3. Undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang UU atau PPU. 4. Peraturan pemerintahan PP. 5. Keputusan Presiden Kepres. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Ya, terima kasih. Betul sekali ya untuk Mailani 8B. Terima kasih. Jadi itu adalah tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Jadi yang tertinggi sekali itu UUD Negara RI tahun 1945. Kemudian ketetapan MPR atau TAP MPR. Kemudian undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian PP, peraturan pemerintah. Kemudian Kepres, ya, putusan presiden, kemudian Perda, peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten. Itu tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Untuk selanjutnya, kemarin kita juga sudah mempelajari bagaimana sih yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang silakan siapa yang bisa menjelaskan bagaimanakah ciri-ciri atau sifat sama ini, ya, karena sifatnya sekaligus ciri-cirinya dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, 8A, Ulfa Fadila. Sifat dan ciri-ciri peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang tertulis, dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku, mengikat secara umum dari menyeluruh. Iya, itu adalah ciri-ciri atau sifat. Ya, ciri-ciri atau sifat dari peraturan perundang-undangan.
Jadi merupakan peraturan tertulis jelas. Peraturan perundangan itu pasti tertulis di situ. Kemudian dibuat oleh lembaga yang berwenang. Ya. Kemudian merupakan norma hukum, kemudian mengikat secara menyeluruh, artinya wajib ditaati oleh seluruh warga negara. Nah, selanjutnya tolong Bu Yayu juga minta ada yang menjelaskan tentang bagaimanakah arti penting atau fungsi, sama ya, bagaimanakah arti penting atau fungsi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Ada berapa? Ada 8A. Bu Yayu milih yang 8F. Aura prima 8F. Yang lain nanti. Aura prima 8F. Fungsi dan arti penting peraturan perundang-undangan. 1. Memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. 2. Menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara. 3. Memberikan perlindungan bagi setiap hak-hak warga negara. 4. Menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Menjadi norma hukum atau pedoman bagi setiap warga negara. 6. Menciptakan suasana aman, tentram, dan kehidupan yang harmonis. Iya, terima kasih. Sebetulnya masih bisa kalian tambahkan yang lain, ya. Yang pasti adalah menjamin kepastian hukum, memberikan keadilan, kemudian menciptakan kehidupan yang aman, tentram, ya. Kemudian menjamin hak-hak warga negara, menciptakan kehidupan yang harmonis, dan sebagainya. Itu adalah fungsi atau arti penting dari peraturan perundang-undangan. Ya, oke, berarti untuk pembelajaran kita minggu yang lalu, saya rasa semuanya sudah memahaminya. Dan sekarang kita akan lanjutkan materi kita, ya, masih tentang fungsi dan kedudukan UUD Negara RI tahun 1945. Ke PowerPoint, Mbak. 1. Ya, kalian cermati di sini, ya. Kita akan melihat tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu masih sama dengan yang kemarin. Kita akan menelaah tentang makna, kedudukan, dan fungsi UUD Negara RI tahun 1945 serta peraturan perundangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Adapun tujuan pembelajaran, ya, bahwa setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian semua dapat menguraikan bagaimanakah pasal 37 UUD Negara RI tahun 1945. Karena itu kemarin saya minta kalian untuk menyiapkan buku UUD 45. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi kesepakatan dasar dalam perubahan UUD Negara RI tahun 1945. Kemudian kalian juga bisa menunjukkan beberapa upaya untuk mempertahankan UUD Negara RI tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Kembali ke audien, Mbak Catur. Ya, ke audien. Kita akan mulai yang pertama. Ya, di sini adalah tentang melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara RI tahun 1945. Ternyata tata cara kita atau salah satu upaya kita di dalam melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara RI tahun 1945 itu diantaranya adalah dengan kita berusaha untuk merubah beberapa pasal di situ yang dianggap sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Ingat, kalian sudah mempelajari tentang sifat-sifat dari UUD 45. Di antaranya UUD 45 itu bersifat supel, ya. Supel, apa itu artinya? Bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, kemudian UUD 45 di situ juga bersifat atau di sini adalah adendum. Jadi bisa dirubah, ya, dengan tidak merubah naskah asli. Nah, untuk merubah UUD Negara RI tahun 1945, maka ada salah satu pasal di situ yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa merubah UUD 45. Yaitu yang tertera di dalam pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah, sekarang
silakan kalian siapkan, kalian buka untuk UUD 45-nya, UUD Negara RI tahun 1945. Silakan siapa yang bisa membacakan bagaimanakah bunyi pasal 37 ayat 1 sampai dengan 5 UUD Negara RI tahun 1945. Sekaligus ini adalah menjadi dasar hukum dan bagaimana syarat untuk bisa merubah UUD Negara RI tahun 1945. Silakan. Ya, 8A, Askia Mutiara. Askia Mutiara, ini bawah. Ya, Askia Mutiara. Ya, silakan Mbak. Pasal 37 ayat 1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayat 2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Ayat 3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayat 4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5. Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Oke, terima kasih. Ya, itu adalah bunyi dari pasal 37 yang sekaligus merupakan syarat atau aturan kita dalam merubah UUD Negara RI tahun 1945. Sekarang kita lihat satu persatu. Bisa kembali ke PowerPoint, Mbak. Catur. Iya, next. Oke. Bisa kita lihat di situ, ya, bahwa pasal 37 itu merupakan dasar hukum dari perubahan UUD Negara RI tahun 1945. Bagaimana syaratnya atau caranya? Yang pertama sudah dijelaskan bahwa usul perubahan pasal-pasal UUD itu bisa diagendakan dalam sidang MPR jika diajukan oleh minimal 1/3 dari jumlah anggota MPR. Jadi harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Baru bisa nanti diagendakan dalam sidang MPR. Kalau 1/3-nya saja belum ada yang setuju untuk dilakukan perubahan, maka tidak akan bisa dilakukan. Kemudian ayat yang kedua, di situ dijelaskan bahwa setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu diajukan secara tertulis. Ya. Kemudian ditunjukkan dengan jelas bagian mana yang diusulkan untuk dirubah, lalu alasannya itu apa. Iya. Sudah? Ya. Saya ulang. Ya, jadi pasal mana yang akan dirubah itu harus diajukan secara tertulis, ditunjukkan dengan jelas ini loh yang akan dirubah. Kemudian alasannya apa? Kemudian untuk ayat 3 ya bahwa untuk mengubah pasal-pasal tersebut maka sidang MPR itu harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Jadi minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR harus hadir. Kemudian yang ayat 4 dijelaskan bahwa putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari seluruh anggota MPR. Ya, jadi keputusan ini mau dirubah apa tidak itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari seluruh jumlah anggota MPR. Kemudian yang ayat 5 khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, ini sekaligus adalah merupakan salah satu upaya dari pemerintah, dari kita bangsa Indonesia dalam melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara RI tahun 1945. Jadi bisa dirubah tetapi tidak sembarangan dalam merubahnya. Jadi saya ulang ya. Jadi untuk dapat merubah Undang-Undang Dasar 1945 itu harus diajukan
bisa diagendakan jika diajukan oleh minimal sepertiga dari jumlah anggota MPR. Kemudian mana yang akan dirubah itu harus ditulis secara jelas beserta alasannya apa. Kemudian untuk bisa merubah itu sidangnya harus dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR. Kemudian keputusan untuk mengubah itu bisa dilakukan dengan disetujui oleh minimal 50% ditambah 1 dari seluruh anggota MPR. Kemudian khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, itu beberapa aturan mendasar apabila ingin merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada di pasal 37. Jadi saya ulang lagi, saya tandaskan lagi di sini ya, saya tegaskan lagi bahwa boleh dirubah tetapi aturannya itu sangat banyak. Ya, aturannya sangat berat. Ini juga dalam rangka melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara RI tahun 1945. Next, Mbak. Nah, ternyata di dalam kita melakukan perubahan UUD Negara RI tahun 1945, itu ada beberapa kesepakatan dasar. Ada beberapa kesepakatan dasar di dalam kita melakukan perubahan UUD Negara RI tahun 1945. Yang pertama, yaitu tidak akan mengubah pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Ke audien lagi, Mbak. Ya, tidak akan merubah pembukaan. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan pendapat kira-kira apa sih alasannya? Kenapa kok di dalam kesepakatan dasar itu kita tidak akan merubah pembukaan UUD Negara RI tahun 1945? Siapa yang mau berpendapat? Mengapa kita tidak mau merubah pembukaan UUD 45? Ayo. Siapa yang akan memberikan pendapat? Angelika, 8A lagi ya. Angelika. Ya, Angelika 8A silakan. Karena sesuai dengan kesepakatan dasar yang dibuat oleh panitia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak diubah karena pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memuat dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Karena pembukaan itu di situ mengandung dasar normatif ya, dasar normatif dari pasal-pasal UUD Negara RI tahun 1945. Perspektif normatif, yuridis itu ada semua. Oke. Itu benar. Ada lagi yang berpendapat yang lebih itu benar sekali ya, tetapi mungkin ada yang dengan kata-kata yang kalian lebih bisa memahami. Ini tidak bisa dirubah karena apa? Ada yang berpendapat lain? Ya, kesimpulannya sama. Tadi Angelika sudah benar. Siapa yang mau menjelaskan lagi? Ingat, untuk materi kita minggu yang lalu, saya sudah pernah menjelaskan ada beberapa kaidah-kaidah pokok fundamental yang ada di dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Ada yang mau berpendapat? Oh ya. 8G, Cahya Rahma. 8. Ya, Bu. Ya, silakan. Karena bahwa pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita bersama, memuat tujuan-tujuan yang biasa juga disebut dengan falsafah kenegaraan atau stasid atau cita negara yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, ini sudah tambahan lagi ya. Karena di situ ada cita-cita negara, ada dasar falsafah negara. Nah, cukup 2 saja yang berpendapat ini ya. Sekarang Bu Yayu sampaikan di sini, mengapa kok tidak bisa dirubah? Karena memang ya
di pembukaan UUD Negara RI tahun 1945, di situ terdapat beberapa kaidah-kaidah pokok yang fundamental, yang mana itu merupakan filosofis, dasar filosofis, ya, dasar yuridis, dasar normatif dari pasal-pasal dalam UUD Negara RI tahun 1945. Apa saja itu kaidah-kaidah yang fundamental? Ya, di antaranya di situ mencakup tentang pernyataan kemerdekaan, ya kan? Pernyataan kemerdekaan itu ada di pembukaan. Kemudian ada di situ tentang cita-cita negara, mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, nah, dan seterusnya. Kemudian ada di situ tentang bentuk negara, negara yang berkedaulatan rakyat dengan itu bentuk negara. Kemudian ada tentang tujuan negara, ya, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan seterusnya. Kemudian ada di situ rumusan dasar negara atau rumusan Pancasila yang benar dan sah. Nah, yang semuanya itu merupakan dasar filosofi, merupakan dasar normatif dari bangsa Indonesia. Karena itu maka tidak boleh dirubah. Merubah pembukaan UUD 45 sama dengan kita merubah atau menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Kembali ke PowerPoint. Ya, kita lihat lagi. Jadi itu adalah yang pertama, kita tidak akan mengubah pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Kemudian yang kedua, kita akan tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan tetap mempertahankan, bahkan menegaskan, ya, dipertegas lagi tentang sistem pemerintahan presidensil atau presidensial sama. Kemudian di dalam penjelasan UUD Negara RI tahun 1945 itu ditiadakan, ya, penjelasan UUD 45 ditiadakan serta hal-hal yang normatif itu akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Karena itu kemarin kita sudah mempelajari bahwa sistematika UUD 45 sebelum dilakukan perubahan itu kan terdiri dari pembukaan, batang tubuh, penjelasan. Setelah perubahan menjadi pembukaan dan pasal-pasal. Kemudian kesepakatan dasar yang kelima bahwa kita akan melakukan perubahan dengan cara adendum. Apa itu adendum? Adendum itu artinya adalah bahwa perubahan itu dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli. Sedangkan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah asli. Kalian lihat kalau kalian baca di UUD kalian mungkin ada yang lengkap, ya, ada yang ada tanda bintang 1, oh berarti itu perubahan pertama. Tanda bintang 2 itu perubahan kedua. Tanda bintang 3 itu perubahan ketiga. Dan tanda bintang 4 itu perubahan yang keempat. Next, Mbak. Sebentar ya Mbak Esti. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana sih cara kita untuk melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara RI tahun 1945. Secara singkatnya, bahwa untuk bisa mempertahankan UUD 45, maka kita harus melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di lingkungan sekolah, tempat tinggal, maupun di masyarakat luas. Nah, kita lihat sekarang di lingkungan sekolah, bagaimanakah itu contohnya? Ya, ada beberapa di situ kalian bisa membacanya sendiri. Belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan sebagainya. Kemudian di lingkungan tempat tinggal, ya, itu bisa dengan bergaul dengan tetangga tanpa membedakan, kemudian mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar. Kemudian di masyarakat luas, bisa dengan cara memberikan bantuan kepada fakir miskin, memberikan bantuan keterampilan bagi orang yang membutuhkan dan sebagainya. Itu beberapa contoh wujud, ya, atau cara kita melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara RI tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Next, Mbak. Nah, ini yang terakhir, ya. Setelah tadi kalian atau kita belajar tentang kesepakatan dasar tentang cara mempertahankan UUD Negara RI tahun 1945. Sekarang untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian lihat di situ ada tabel, ya, tentang wujud sikap melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara RI tahun 1945 yang dapat kalian lakukan sebagai seorang siswa.
Di situ sudah saya pilah, sudah saya bagi, ada di lingkungan sekolah, tempat tinggal dan masyarakat luas. Sudah saya beri satu contoh. Silakan kalian lengkapi tabel tersebut. Ya, memberikan contohnya berapa ya sesuai dengan tabel kosong di situ. Jadi kalau yang nomor 1 kalian tinggal menyebutkan 2 saja, nomor 2 juga 2, yang nomor 3 bahkan silakan kalian hanya menyebutkan tambahannya 1 sikap saja. Nah, ini sebagai latihan atau tugas, silakan dikerjakan setelah pembelajaran yang kedua, ya. Nanti silakan kalian mengerjakan tugasnya, kemudian nanti untuk PowerPoint sekaligus tugasnya ini akan saya share, ya. Nanti bisa kalian buka, kalian kerjakan lagi setelah pembelajaran bahasa Jawa. Nah, yang terakhir sekali, ini titipan dari Pak Jaswadi, ya, titipan dari Pak Jaswadi untuk Dermawan Aswironi kelas 8H. Kalau kebetulan kok anaknya tidak ikut Zoom untuk hari ini, tolong nanti temannya, ya, baik itu dari kelas 8H atau bukan dari kelas 8H, tidak masalah, nanti mengingatkan atau menyampaikan, karena sudah dihubungi oleh Pak Jaswadi sampai hari ini belum bisa terhubung, ya. Untuk Ananda Dermawan Aswironi, untuk segera menyetorkan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan. Paling lambat disetorkan hari Senin, tanggal 19 Oktober tahun 2020 ke Pak Jaswadi pada jam dinas. Ya, jadi tolong ini saya minta tolong sekali. Kalau Ananda Dermawan pas ikut Zoom, ya ini diperhatikan. Kalau yang Ananda Dermawan ini tidak ikut Zoom, temannya, baik satu kelas maupun yang bukan satu kelas tidak masalah. Tolong disampaikan karena ini sangat-sangat penting. Ya, itu saja yang bisa Bu Yayu sampaikan untuk kesempatan ini. Ya, semoga saja bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita semua berdoa kepada Allah, semoga untuk Senin depan kita betul-betul bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Karena pastinya Bu Yayu sudah kangen kalian semua juga saya yakin sudah kangen dengan sekolah, dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman, tetapi ingat, tetap menjaga sikap, tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi tidak begitu masuk begitu karena saking kangennya, ya, terus berpelukan, cipika-cipiki, bergerombol, ngerumpi dan sebagainya. Tolong itu tidak dilakukan. Kemudian jangan lupa, ya, disiapkan bajunya. Tadi sudah saya ingatkan kalau yang sudah mulai tidak muat, ya, bagaimana upayanya biar nanti kalau ke sekolah kan pasti pakai seragam. Kemudian maskernya, kemudian juga bekal makan dan minum karena nanti kalian diberi waktu istirahat untuk beberapa menit tetapi tidak boleh keluar dari kelas. Jadi makan dan minum bersama di dalam kelas. Ya, tidak ada kantin yang buka. Kantinnya tidak boleh buka. Itu. Jadi kita harus mensukseskan nanti untuk pelaksanaan dari tatap muka terbatas. Ya, itu saja. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.